Pada pagi hari ini, sebagian teman-teman yang kemarin sudah melakukan tahallul dan hari ini tasreh pertama dilakukan tahallul oleh Komandan Batalion 1 di lokal 9 dari Bapak Tani. Nah, ini Pak Ali sedang melakukan penggundulan. Nampaknya beliau memilih yang agak panjang sedikit, tidak gundul yang mengkilat gitu. Yang lainnya sudah semuanya. Berikutnya ini udah antri. Nomor 2 sudah turut di sampingnya. Berikutnya lagi ini adalah sudah antri panjang. Bagian kemarin sudah dilakukan, semoga menjadi simbol dari menghilangkannya lanjutan dari lempar jumlah kemarin itu. Dan semoga bermanfaat. Yang belum segera muncul mendaftarkan diri. Terima kasih. Para pemirsa, inilah suasana penggunaan fasilitas kamar mandi di Mina. Pagi ini hari ke-11 bulan Dzulhijjah. Tidak ada kata sunyi. Siang, malam, pagi, sore selalu hiruk pikuk dengan aktivitas para jamaah haji, khususnya aktivitas untuk menguji kesabaran mereka, harus serba antri dan serba mengendalikan diri. Dengan cara inilah Allah mengendaki mereka terlatih dan tergembleng sehingga menjadi pribadi yang unggul di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzambam maghfura. Para pemirsa, inilah jamroh ula atau jamroh sugro yang pertama dilempar ketika kita hadir di sini pada tanggal 11, 12, dan 13. Seusai melempar, disunahkan kita menghadap kiblat, berdiri, mengangkat tangan, berdoa. Dengan posisi jamroh ula ini berada di kiri kita. Tempat ini adalah tempat mustajabah. Selain itu, bahwa ketika melontar, kita tidak diperkenankan melontar dengan emosi, dengan anggapan sedang melempar setan. Karena melontar jamroh itu pada hakikatnya sama dengan tawaf dan sa'i, yaitu untuk zikir kepada Allah, sehingga harus dilaksanakan dengan penuh hikmat. Dan sasaran lontaran bukanlah temboknya, tapi sumur di mana tembok itu berada. Demikian tentang jamroh wusta. Dan inilah jamroh tersebut. Disunahkan setelah melontar jamroh wusta, kita berdoa, berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dengan teks doa bebas, dengan syarat posisi jamroh wusta berada di kanan kita. Dan inilah suasana jamroh wusta pada pagi hari ini. Jamroh Aqobah. Inilah pemirsa jamroh tersebut, berjarak ke jamroh wusta kurang lebih 200 meter. Setelah melontar di sini, tidak disunahkan berdoa. Langsung kembali ke tempat tinggal, apakah hotel atau tenda masing-masing. Dan ini suasana umum di gedung Jamarat, mulai ula, wusta, dan Aqobah. Tampak ada wusta, paling jauh adalah ula, dan yang dekat dengan posisi saya
mengambil gambar adalah Jamroh Aqobah. Alhamdulillah sudah tiba di rumah kediaman Ustadz Safri Hasan di Syishah, perwakilan resmi LPP KBIH Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Tanpa mewakili jamaah, kenalkan ini Pak Mulyono, ini Dr. Rifki Falah, ya ini Pak Abdul Kanan, dan itu Pak Mudaris, Pak Guru dari Padang. Semoga tambah persaudaraan dan tambah berkah. Langsung disambut teh manis hangat, karena sejak pukul 3 dini hari olahraga jalan menuju ke rumah perwakilan LPP KBIH Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Tengah. Gimana Pak Mul? Mantap? Mantap, mantap. Teman-teman yang lain banyak pengalaman ya. Alhamdulillah, luar biasa. Banyak jalan, banyak ilmu tambahan, tapi memang harus kuat lahir batin. Kita jalan mendekati 5 kilo ini. Ini Ustadz Hamzah, kepala kafilah dari Semarang. Ya, Amir Safar bersama jamaah Semarang Kota Bimbingan Muhammadiyah Kota Semarang. Termasuk di sini ada Syekh lain, Syekh Sri. Nah, ini saya close up. Ini beliau Syekh Sri. Saingan, bisa ireng tapi kapan jadi putih. Tuan rumahnya Ustadz Hasan, Safri Hasan. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Ini hari tasyrik pertama, hari ke-11 bulan Dzulhijjah. Ya, sini Pak. Ini Cocok dengan Indonesia kan? Syishah. Boleh tambah, masih banyak stok. Para pemirsa, inilah suasana kepadatan lalu lintas di sekitar Syishah, pintu utama masuk ke Jamarat pada tanggal 11 Dzulhijjah, saat para jamaah akan menyaksikan penyembelihan hadyu yang akan dipotong pada hari ini sebanyak 166 ekor bagi jamaah Ar-Rahmah Kendal, bersamaan dengan Kota Semarang akan memotong sebanyak 477 ekor. Kembali ke kepadatan lalu lintas, dari posisi kami berdiri tampak Jamarat kurang lebih berjarak 1 kilo. Nah, inilah pintu utama masuk Jamarat bin Dawud Syishah. Alhamdulillah semuanya sehat, meskipun biasa terganggu karena kelelahan berupa batuk pilek. Itu konsekuensi logis perjalanan yang sangat menguras tenaga. Dan ini suasana di trotoar pertokoan Syishah bin Dawud Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa, inilah kambing yang akan digunakan sebagai hadyu kita. Abdul Kanan, bisa Allah Akbar. Para pemirsa, di Mina terjadi hujan. Alhamdulillah, Masya Allah, thayyiban nafi'an. Hujan para pemirsa cukup deras di Mina.
suasana tenda ketika hujan turun. Alhamdulillah. Para pemirsa, tampak sahabat regu membantu. Sahabat regu yang berkebutuhan khusus dalam hal mandi dan yang lain, termasuk ketika harus tawaf dan sa'i, mereka didorong tanpa pamrih, kecuali pamrih balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang berangkat tanpa pendamping dari keluarga, tapi ta'awun yang telah terbangun sedemikian rupa sehingga mereka tetap saling bahu-membahu untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan, termasuk jamaah yang tampak di gambar ini. Inilah tempat mustajabah Jamrah Wusta. Setelah melontar disunahkan berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Paling praktis berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah tempat mustajabah yang ke-6 dari rangkaian ibadah haji mereka. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Inilah suasana umum pada hari ini di Jamrah Wusta. Para jamaah sedang melontar Jamrah Aqabah. Di sini tidak ada berdoa. Alhamdulillah hari ini lancar. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura. Para pemirsa, inilah kompleks Jamarat Mina sebagai lokasi sentral kegiatan selama di Mina mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13. Gedung Jamarat ini memiliki 5 lantai. Yang paling bawah disebut ground floor. Nah, inilah ground floor tersebut.
berturut-turut ke atas lantai 1, 2, 3, dan maaf yang atap terhalang jembatan. Jadi seluruhnya 5 lantai sehingga jamaah terbagi rata untuk menghindari kondisi yang berdesak-desakan dan membahayakan. Dengan cara ini, kegiatan haji yang dahulu paling berat adalah lontar jamroh Aqobah, sekarang sudah tidak lagi terasa berat. Dan malam ini, agar jamaah mendapatkan pengalaman mabit outdoor di luar tenda, mereka sengaja kita ajak untuk bermalam di bawah temaram sinar rembulan tanggal 13 di lokasi outdoor semacam ini, agar mereka bisa bercerita lebih kepada keluarga, tetangga, kerabat, handai tolan tentang kegiatan selama di Mina. Mohon maaf tidak seluruhnya bisa tercover karena mereka berpencar karena kelelahan. Tak terasa mereka pun tertidur di lokasi ini. Alhamdulillah banyak jamaah yang menikmati suasana semacam ini karena berbeda dari kebiasaan yang selama ini. Alhamdulillah para Bapak Ibu, malam purnama tanggal 13 malam 14 Zulhijjah, mereka akan menyempurnakan ibadah dengan melakukan tawaf ifadah di Haram Makki, Makkah Al-Mukarramah.